Hak dan kewajiban warga negara. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya yang sudah saya buat yang berkaitan dengan konsep negara, yang mana di dalamnya sudah bahas tentang pengertian negara dari berbagai perspektif ilmu atau pendapat, kemudian bentuk-bentuk negara yang sudah dituangkan dalam video sebelumnya. Pada video kali ini saya akan berbagi mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Apa saja hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Silahkan disimak pada video berikut ini. Nah, lalu kita amati dari segi Undang-Undang 1945 ya, pasal 26 dan 27. Jadi ada beberapa hak warga negara dan kewajiban warga negara. Mulai dari pasal 26 ayat 1 bahwa warga negara itu adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Ini pengertian secara warga negara. Kemudian pasal 26 ayat 2 yang menyatakan bahwa syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan telah ditetapkan melalui undang-undang. Jadi pasal 27 ayat 1, jadi segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu ya dengan tidak ada pengecualian atau tidak ada kecualinya. Kemudian pasal 27 ayat 2 yang menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya, jadi layak seperti itu. Kemudian pasal 27 ayat 3 yang menyampaikan bahwa setiap warga negara jadi berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan warga negara atau pembelaan negara. Jadi itu merupakan hak dan kewajiban kita. Kemudian pasal 28 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul ya mengeluarkan pikiran ya dengan lisan dan tertulis dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang yang telah ditetapkan di negara kita. Jadi itu merupakan hak dan kewajiban kita. Kemudian pasal 28A yang menyampaikan bahwa setiap orang ya jadi berhak untuk hidup. Jadi serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Itu hak kita. Kemudian pasal 28I ayat 1, jadi setiap orang bebas memeluk agama, itu hak kita ya, dan beribadat menurut agamanya masing-masing, kemudian memilih pendidikan dan pengajaran, jadi memilih pekerjaan, jadi memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Jadi seperti itu merupakan hak ya. Kemudian pasal 28 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap orang jadi berhak atas kebebasan meyakini dengan kepercayaannya, kemudian menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian pasal 28 ayat 3 jadi menyampaikan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, jadi berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Jadi tentu ada batasan-batasan ya, batasan-batasan yang telah dituangkan dalam undang-undang. Kemudian pasal 30 ayat 3 yang menyatakan bahwa warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi kita sebagai warga negara sesuai dengan amanat undang-undang jadi berkewajiban untuk dan berhak dan berkewajiban ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Bukan hanya semata-mata tugas dari TNI dan Polri. TNI dan Polri itu hanya sebagai alat untuk mempertahankan dan keamanan negara. Bagaimana dengan hubungan warga negara dengan negara itu sendiri? Jadi kalau kita lihat dari segi hubungan warga negara dengan negara itu sendiri, jadi siapa warga negaranya? Jadi seperti itu. Kemudian kesamaan kedudukan dalam kedudukan hukum dan pemerintahan adalah kita sama. Kemudian hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, yaitu kemudian kemerdekaan memeluk agama, kemudian hak dan kewajiban dalam pembelaan negara. Kemudian hak mendapat pengajaran, jadi kemudian kebudayaan nasional Indonesia, kesejahteraan sosial itu merupakan hubungan warga negara dan negara itu sendiri. Nah, bagaimana dengan asas kewarganegaraan? Ada beberapa teori terkait dengan asas kewarganegaraan. Kalau kita lihat dari sisi kelahiran atau dari segi kelahiran ada dua asas, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Asas ius soli itu ya
Ius soli berarti tempat kelahiran, jadi ius itu hukum, dalil, pedoman, soli ya atau solum berarti negara atau negeri. Kemudian asas ius soli itu berdasarkan asas tempat kelahiran. Jadi pedoman kewarganegaraan ditentukan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seorang itu sendiri. Kemudian asas ius sanguinis. Jadi ius sanguinis itu berarti keturunan atau darah. Sanguinis berarti darah. Jadi pedoman kewarganegaraan berdasarkan daerah atau keturunan dari orang tersebut. Itu merupakan asas kewarganegaraan. Nah, bagaimana dengan sisi perkawinan? Jadi dalam asas kewarganegaraan ada yang dikenal dengan asas sisi perkawinan. Yang pertama, atas kesatuan hukum. Jadi didasarkan pada paradigma ini, suami istri ataupun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang meniscayakan suasana sejahtera, sehat, dan tidak terpecah. Jadi dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, jadi ikatan keluarga yang baik perlu mencerminkan adanya suatu kesatuan yang bulat. Jadi itu asas kesatuan hukum. Kemudian asas persamaan derajat dalam hal ini adalah suatu perkawinan yang tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak, baik suami ataupun istri, dan tetap kewarganegaraannya berasal dari warga negara asalnya. Ini biasanya terjadi ketika seseorang kawin campur dengan warga negara lain, seperti itu ya. Nah, jadi ada beberapa unsur-unsur penentu kewarganegaraan seseorang. Yang pertama adalah unsur darah atau keturunan, atau yang dikenal dengan ius sanguinis. Jadi kewarganegaraan bagi orang tua yang menentukan kewarganegaraan seorang. Jadi artinya apa? Kalau orang yang dilahirkan dari orang tua yang berwarga negara Indonesia, maka dengan sendirinya si anak akan menjadi warga negara Indonesia. Kemudian berdasarkan unsur daerah atau tempat lahir atau ius soli, ya. Dalam hal ini ya daerah tempat seseorang dilahirkan yang menentukan kewarganegaraannya. Artinya, kalau dilahirkan di dalam daerah hukum Indonesia, maka dengan sendirinya menjadi warga negara Indonesia. Kecuali ya anggota korps diplomatik dan anggota tentara asing yang masih dalam ikatan dinas. Ya, jadi seperti itu. Kemudian unsur pewarganegaraan atau naturalisasi. Ya. Jadi dalam hal ini syarat dan prosedur naturalisasi ini di berbagai negara dapat berbeda satu sama lain. Jadi menurut kebutuhan yang dipengaruhi oleh kondisi dan situasi negara masing-masing. Jadi kewarganegaraan ini ada yang aktif dan ada juga yang bersifat secara pasif. Jadi seperti itu berdasarkan kebutuhan dari negara itu sendiri. Nah, unsur-unsur pembentuk kewarganegaraan lainnya yang pertama adalah naturalisasi. Yang pertama, pewarganegara ini ada yang aktif dan ada yang pasif juga. Jadi bagaimana dengan pewarganegaraan yang aktif? Jadi seseorang dapat menggunakan hak opsi ya untuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara. Kemudian warga negara yang pasif, jadi seseorang yang tidak mau diwarganegarakan ya, oleh suatu negara atau tidak mau diberi atau dijadikan warga negara oleh suatu negara. Maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak pemberian warga negara. Jadi ada yang aktif, ada yang pasif. Yang pasif ini boleh menolaknya. Nah, kemudian problem status kewarganegaraan yang ada di dunia ya. Kemudian penduduk yang bukan warga negara di suatu negara, jadi dikenal dengan istilah apatrid ya, kemudian bipatrid, kemudian multipatrid. Jadi ini merupakan problem status kewarganegaraannya. Bagaimana dengan apatrid ya? Kemudian istilah ini ya untuk seorang yang tidak memiliki atau mempunyai status kewarganegaraan. Jadi tidak jelas ya, ini salah satu problem yang kita temukan. Kemudian bipatrid ya, kemudian istilah yang seorang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap atau dui kewarganegaraan. Jadi realitanya memang ada beberapa orang yang memiliki status kewarganegaraan ganda ya, yang diperbolehkan secara peraturan perundang-undangan dari negaranya tersebut. Kemudian multipatrid yaitu istilah untuk seorang yang memiliki 2 atau lebih status kewarganegaraan. Jadi ada juga yang memiliki 2 atau lebih status kewarganegaraan. Ini merupakan problem-problem ya.
Nah, bagaimana dengan karakteristik warga negara yang demokrat? Jadi sikap dan sifat yang seharusnya melekat pada warga negara yang akan menampilkan jadi sosok warga negara tersebut ya secara otonom, yaitu mampu mempengaruhi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal secara mandiri. Ya, ada rasa hormat dan bertanggung jawab yang harus dimiliki ya, bersikap berpikir kritis ya, bersikap kritis, kemudian membuka diskusi dan dialog dalam rangka meminimalisir terjadinya konflik yang terjadi dalam etnis maupun warga negara. Nah, ini ada disebut dengan bersikap terbuka. Dalam ini terbuka berarti bentuk penghargaan terhadap kebebasan sesama manusia, yaitu terhadap rasa saling menghargai ya antar sesama dan tidak bisa satu sama lain yang dapat mengganggu kita. Kemudian sikap terbuka juga didasarkan atas kesadaran akan pluralistik dan keterbatasan diri. Kemudian karakteristik yang selanjutnya yaitu rasional. Rasional ini dimaksudkan adalah kemampuan untuk mengambil keputusan secara bebas dan rasional secara akal sehat yang merupakan suatu hal yang harus dilakukan. Oke, jadi karakteristik yang lain adalah adil. Jadi adil ini tidak ada tujuan yang patut diwujudkan dengan cara-cara yang tidak adil. Jadi cara tidak adil yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Ya, dengan semangat keadilan, jadi tujuan bersama bukan sesuatu yang didikte, tapi ditawarkan, yang mayoritas suara bukanlah diatur, tetapi diperbolehkan. Kemudian jujur, ya jujur ini merupakan suatu hal kunci bagi terciptanya keselarasan dan harmonisasi antara hubungan setiap warga negara. Kemudian sikap jujur juga dapat diterapkan di berbagai sektor ya, baik politik, sosial dan lain sebagainya. Ya, contohnya kejujuran politik ya, kesejahteraan warga negara yang merupakan tujuan yang ingin dicapai, yaitu kesejahteraan masyarakat yang memilih para politisi. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, karakteristik demokrat yang lain jadi memiliki kemandirian, tanggung jawab pribadi ya, menghargai martabat manusia, kemudian berpartisipasi dalam segala urusan kemasyarakatan dengan pikiran dan sikap yang santun, kemudian mendorong berfungsinya demokrasi konstitusional yang sehat, jadi menciptakan kultur dan hukum yang sehat dan aktif, ikut mendorong proses perbuatan hukum ya secara aspiratif, kemudian mendukung pembuatan materi hukum secara responsif, kemudian ikut menciptakan aparat penegak hukum yang jujur dan bertanggung jawab. Nah, ini cara-cara memperoleh kewarganegaraan di Indonesia ya berdasarkan teori-teori yang sudah kita bahas tadi. Jadi ada yang berdasarkan karena kelahiran, kemudian yang kedua karena pengangkatan, kemudian yang ketiga ada karena dikabulkan permohonannya, kemudian karena kewarganegaraan atau naturalisasi, kemudian ada yang karena perkawinan, jadi karena turut ayah dan atau ibu, ya ada juga karena pernyataan, jadi memang menyatakan untuk menjadi warga negara. Nah, baiklah adik-adik sekalian dan teman-teman semuanya, jadi itu merupakan sharing saya mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Mudah-mudahan dengan adanya video ini dapat membangkitkan rasa nasionalisme kita terhadap hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.